Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Good afternoon everybody. Selamat siang semuanya. Mari pembelajaran pada siang kali ini kita buka dengan berdoa Rabbis Rohli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi pada kesempatan kali ini adalah past continuous tense. Kalau kemarin kita mempelajari simple present tense dan present continuous tense, kali ini kita mempelajari past continuous tense. Apa itu past continuous tense dan bagaimana kegunaannya? Past continuous tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada waktu lampau ketika peristiwa lain terjadi. Digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada waktu lampau ketika peristiwa lain terjadi. Jadi nanti akan ada dua peristiwa yang dalam satu kalimat past continuous tense ini. Example, contoh. My mother was cooking when it began to rain. Ibuku sedang memasak ketika mulai hujan. Ibuku sedang memasak ketika mulai hujan. Jadi ini ada dua kejadian. Kejadian pertama adalah my mother was cooking. Ibuku telah sedang memasak. When ini diartikan ketika, bukan kapan. It began to rain, ketika mulai turun hujan. Jadi ini it began to rain adalah kejadian kedua. Nah, kejadian pertama itu adalah kejadian yang terlebih dahulu terjadi. Jadi ibu saya memasak terlebih dahulu, di tengah-tengah memasak kemudian hujan turun. Kronologi peristiwanya seperti itu. Jadi ibu saya memasak terlebih dahulu, ketika masak belum selesai atau di tengah-tengah memasak hujan turun. It began to rain. Nah, pola kalimatnya my mother sebagai subjek, to be-nya menggunakan was, cooking adalah verb ing, when ini adalah conjunction, artinya ketika. Conjunction itu kata penghubung. It sebagai subjek, begin verb 2, to rain adalah objek. Jadi di sini menggunakan to be was dan verb ing untuk kejadian yang pertama. Lah, to be was dipakai siapa saja? Was dipakai he, she, it. Were dipakai I, you, they, we. Nah, ini to be-nya nanti pasti pakai was atau were untuk kalimat past continuous tense. Nah, kalimat yang kedua ini, kejadian kedua ini, it began to rain, subjek plus verb 2. Nah, ini menggunakan menggunakan simple past tense. Jadi ini tenses lain yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, adapun daftar verb 2 itu saya share di link yang lain. Oke, berikutnya, we were studying English where the music played. Kita telah belajar bahasa Inggris ketika musik dimainkan. Jadi ada dua kejadian. Kejadian pertama adalah we were studying English. We were studying English. Kita telah sedang belajar bahasa Inggris. While artinya ketika, the music played. Jadi kronologi kejadiannya adalah kita belajar bahasa Inggris terlebih dahulu dan di tengah-tengah ketika kita belajar, musik dimainkan. Karena merasa jenuh atau butuh sedikit slow. Kronologinya seperti itu. Nah, susunan kalimatnya adalah we sebagai subjek, were sebagai to be, perlu diingat
I, you, they, we. To be-nya memakai were. Studying, verb ing. English sebagai objek. While artinya ketika. Ya, ini sebagai conjunction atau kata penghubung. The music sebagai subjek. Flight sebagai verb 2. Perlu diingat, to be-nya pasti memakai was atau were dan verb-nya menggunakan verb ing. Oke, next. Contoh berikutnya. When the teacher came, the boys were playing chess. Ketika guru datang, anak laki-laki telah sedang bermain catur. Ya, jadi ini ada dua kejadian. When the teacher came, ini sebagai kejadian kedua. The boys were playing chess. Ini sebagai kejadian pertama. Jadi kejadian pertama tidak harus selalu letaknya di depan dalam sebuah kalimat. Bisa terletak di belakang seperti ini, di belakang kejadian kedua. Dengan yang ini menggunakan past continuous tense untuk kejadian yang pertama. Jadi perlu diingat bahwa kejadian pertama tensesnya menggunakan past continuous tense. Kronologinya begini. Anak laki-laki sedang bermain catur. Kemudian di tengah-tengah bermain catur, sang guru datang. Itu kronologinya. Jadi bermain catur terlebih dahulu, di tengah-tengah bermain catur, sang guru datang. Oke. Susunan kalimatnya when, ketika, conjunction. Jadi ketika boleh taruh di depan. Boleh ditaruh di paling depan. Setelah itu the teacher sebagai subjek. Came verb 2. Verb satunya come. The boys subject. Were to be. Playing verb ing. Chess sebagai objek. Itu. Berikutnya, kategori berikutnya adalah digunakan tanpa memakai ketentuan waktu untuk menunjukkan suatu perkembangan perlahan-lahan. Jadi keterangan waktunya ini tidak ditentukan untuk menunjukkan suatu perkembangan perlahan-lahan. Example, contoh kalimat. It was getting dark. Ini mulai gelap. Ya. Jadi gelap itu bukan bukan langsung keduduk begitu saja. Atau bukan mendadak begitu saja. Ya, yang namanya proses gelap di sore hari tentunya. Jadi proses dari sore hari remang-remang menjadi gelap itu perlahan-lahan. Ini bukan gelap karena faktor lampu dimatikan, tidak. Karena faktor matahari terbenam. Oke, contoh berikutnya. The sun was rising. Matahari telah sedang bersinar. Ya, yang namanya matahari muncul dari timur itu pasti perlahan-lahan dari kemudian perlahan-lahan naik dari agak redup-redup menjadi terang-terang begitu. Nah, subjeknya the sun, to be-nya menggunakan was, verb-nya rising, verb ing. Oke, contoh ketiga, the water was flowing downhill. Air telah sedang mengalir menuruni bukit. Ya, yang namanya air mengalir pasti perlahan-lahan. Meskipun itu cepat, tapi itu butuh proses. Ya, mengalir. Itu proses perlahan-lahan. The water sebagai subjek, ya ini dianggap saja sebagai it. To be-nya menggunakan was, flowing verb ing. Downhill adalah objek. Oke, next. Berikutnya. Itu dua kategori kejadian dari past continuous tense. Ya, kategori pertama adalah, nah ini kita review, digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada waktu lampau ketika peristiwa lain yang terjadi. Jadi kejadian pertama menggunakan past continuous tense, kejadian kedua menggunakan simple past tense. Oke, kategori kedua digunakan tanpa memakai keterangan waktu untuk menunjukkan suatu perkembangan perlahan-lahan. Oke, dua kategori kejadian itu yang masuk past continuous tense. Oke, that's all. Sekian, thank you very much for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan jawab saya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.